Janji firman Tuhan untuk memasuki tahun baru. Tak lama lagi kita semua akan menyambut tahun baru 2024. Ketika memasuki tahun baru, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang akan terjadi dengan hidup kita tidak tahu. Tetapi Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita dapat memasuki tahun baru ini. Meski saat ini biaya hidup sudah meningkat tajam, apalagi tahun 2024 perkiraan suram mengenai kenaikan biaya hidup akan semakin tinggi. Mengapa? Karena krisis iklim yang memburuk, peristiwa cuaca buruk yang kita alami saat ini seperti badai dahsyat, kebakaran hutan, suhu yang melonjak, itu sudah pasti berdampak buruk bagi perekonomian. Bisa jadi banyak orang akan mengalami kelaparan yang sangat besar akibat iklim yang memburuk, atau hama di ladang pertanian mereka yang bisa merujuk pada musibah yang menghancurkan pertanian dan menyebabkan penyakit dan kelaparan. Nah, kondisi itu membuat planet ini akan kering dan gersang. Ketika melihat situasi di sekitar kita, mungkin kita pesimis ya memasuki tahun 2024. Tidak ada yang baik bagi kita. Meski tidak ada yang baik, selama kita bersama Tuhan dan firman-Nya, segala yang buruk dapat diubah Tuhan menjadi baik bagi kita. Kata firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Nah, apakah Anda tahu bahwa ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kita dapat melewati apa yang akan terjadi di tahun 2024 dengan penuh kemenangan? Kita akan belajar dari kehidupan Habakuk, bagaimana ia dapat melewati semua yang tidak nyaman pada masanya, sehingga ia dapat keluar sebagai pemenang. Ucapan Habakuk menjadi sangat populer di telinga kita yang terdapat dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mengapa Habakuk masih memuji Tuhan di dalam keadaan mereka yang tidak baik, tidak lancar, dan tidak menyenangkan? Nah, kitab Habakuk ini ditulis pada tahun 609 sebelum Masehi sampai 599 yang mencatat hidup seorang nabi yang bernama Habakuk ya. Habakuk menuliskan keadaan dirinya dan situasi yang dihadapinya saat itu. Pada masa itu keadaan di sekelilingnya terdapat penindasan, kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, dan pertikaian ya. Habakuk 1 ayat 2 dan 3. Habakuk mendapat wahyu dari Tuhan bahwa orang-orang Kasdim akan mengalahkan orang Israel serta membawa mereka pergi ke negeri orang Kasdim itu sebagai tawanan. Nah, bagaimana rasanya akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu dibawa sebagai tawanan? Pasti tidak nyaman ya. Keluhan pasti ada di dalam kehidupan orang-orang pada masa itu. Demikian juga Nabi Habakuk, ia mengeluh kepada Tuhan, tapi ia tetap mengingatkan supaya orang-orang percaya, orang-orang saleh tidak putus asa dengan keadaan yang sedang terjadi, melainkan tetap hidup dalam iman. Habakuk menunjukkan keteladanan imannya melalui kehidupan di dalam doanya. Doa Habakuk ini tertuang dalam Habakuk 3. Semua ini menyatakan bahwa sekalipun makanan
untuk hidup tidak ada, serta dia tidak memiliki apapun dalam hidup. Habakuk menyatakan dia tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan Allah, karena dia yakin bahwa Allah menyelamatkannya. Dikatakan di dalam 3 ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk ini percaya kepada Allah yang menyelamatkan, dan juga Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk tetap dapat memuji Tuhan karena Habakuk percaya kepada Allah yang telah menyelamatkannya dan Tuhan Allah itu sebagai kekuatannya. Nah, ketika kita memasuki tahun baru 2024, mungkin ada di depan kita semua yang tidak baik. Karena perubahan sistem iklim yang buruk, cuaca yang buruk, bumi yang semakin panas dan gersang, sehingga berdampak bagi pertanian, sehingga hasil pertanian dan perkebunan tidak ada, dan semua ternak kesulitan mendapatkan makanan karena rumput yang kering, dan ekonomi semakin memburuk. Berakibat biaya hidup itu semakin meningkat. Ini persis seperti perkataan Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dari perkataan Habakuk ini seakan-akan semuanya lenyap. Apakah kita masih dapat berkata seperti Habakuk, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Allah itu akan menyelamatkan hidup kita seperti Allah sudah menyelamatkan Habakuk. Tuhan Allah itu adalah kekuatan kita. Ingatlah, semakin besar masalah yang ada di dalam kehidupan kita, semakin besar juga pertolongan yang akan kita terima dari Allah. Karena Allah adalah penyelamat kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ingat itu ya. Sehingga setiap orang percaya dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, karena memang Tuhan itu adalah kekuatan kita ya. Ketika kita sudah menjadikan Allah sebagai penyelamat kita dan Tuhan Allah sebagai kekuatan kita, apapun yang akan terjadi di tahun 2024 dan seterusnya, kita akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan dan memuji nama Tuhan. Karena percaya bahwa Allah adalah yang menyelamatkan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, sebagai murid Yesus yang menjadikan Allah penyelamatnya dan Tuhan Allah sebagai kekuatan hidupnya, tidak akan menyangkal Yesus ketika kesulitan atau badai hidup melandanya. Karena melalui semua kesulitan dan tekanan hidup itu, orang percaya akan semakin merasakan pertolongan dan keselamatan serta kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Nah, apakah Anda siap memasuki tahun 2024? Meski makanan untuk hidup tidak ada, meski Anda tidak memiliki apapun, atau meski masalah tak kunjung pergi, atau kesedihan ada di depan mata Anda, atau hal yang buruk sekalipun, ingatlah, ada kekuatan di dalam diri kita, yaitu kepercayaan kita kepada Allah yang selalu menyelamatkan kita, dan iman kita kepada Tuhan yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini. Dan ingatlah, yang paling penting, janji Tuhan, Allah akan menyelamatkan kita. Allah Tuhan itu kekuatan kita. Dengan janji Tuhan itu, kita pun dapat bersorak dan memuji nama Tuhan, baik susah ataupun senang. Ya, selamat menjalani hidup di dalam Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhan memberkati Anda menjalani tahun 2024 dengan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu.